Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yulianti dengan NIM 19329140, kelas Strategi Pembelajaran PAI, Rabu 8.50 sampai 10.30, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin SPD MPD. Saya berasal dari jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, 22 Desember 2020, saya akan sedikit membahas tentang strategi peningkatan kemampuan berpikir atau critical thinking, di mana pada video kali ini saya khususkan untuk mengaitkan antara tahapan-tahapan dari strategi tersebut yang dikaitkan dengan materi PAI SMP kelas 9 semester 2, itu pada bab 8 tentang sejarah tradisi Islam di Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih strategi peningkatan kemampuan berpikir itu. Nah, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang bertumpu atau memfokuskan kepada aktivitas berpikir kritis oleh siswa untuk membahas atau menelaah persoalan-persoalan yang diberikan oleh guru. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan untuk pelaksanaan strategi ini ada 6, yaitu yang pertama ada tahap orientasi, di mana tahap orientasi ini adalah tahap awalan, di mana guru mengkondisikan siswa ke dalam posisi yang siap untuk belajar. Nah, tahapan ini bisa dilakukan dengan cara berdoa sebelum mulai pembelajaran, kemudian pengambilan absen, kemudian menanyakan kabar kepada siswa. Setelah itu guru menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Untuk apa sih pembelajaran ini dilaksanakan? Gitu, yaitu dengan melakukan pembelajaran ini nantinya siswa akan mengetahui tentang bagaimana sejarah tradisi Islam di Nusantara ini. Kemudian guru juga menyampaikan subtema atau materi yang akan dibahas. Nah, kemudian yang kedua yaitu tahap pelacakan, di mana pada tahap ini guru menjajahi untuk memahami kemampuan dan pengetahuan dasar siswa tentang materi ini, materi sejarah tradisi Islam di Nusantara ini, gitu. Hal ini bisa dilakukan dengan melontarkan pertanyaan, misalkan seperti ini. Apa saja sih tradisi yang Ananda ketahui tentang tradisi Islam di Nusantara? Coba sebutkan contohnya, misalkan begitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahap konfrontasi, di mana tahap ini adalah tahap penyajian persoalan yang nantinya akan dipecahkan oleh siswa. Misalkan dengan memberi bahan ajar modul yang kemudian jika ada pertanyaan maka bisa dipecahkan oleh siswa secara berkelompok. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap inquiry, di mana tahap ini merupakan tahap yang terpenting dalam pelaksanaan strategi ini. Pada tahap ini, kemampuan berpikir siswa itu benar-benar harus dilakukan, di mana supaya untuk memecahkan persoalan ini gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan akomodasi, di mana tahap akomodasi ini dilakukan ketika tahap berpikir kritis selesai. Artinya semua siswa sudah mengetahui sedikit banyaknya materi tentang tradisi Islam di Nusantara ini. Begitu. Jadi setelah mereka tahu, kemudian mereka saling sharing pengetahuan mereka sehingga nanti terbentuklah pengetahuan baru di antara mereka. Kemudian yang terakhir yaitu tahap transfer, di mana pada tahap ini siswa mencari referensi atau literatur tentang tradisi-tradisi yang lain yang belum pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, yang belum pernah dibahas tadi gitu. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan guru menyuruh siswa menonton YouTube tentang tradisi ini begitu. Jadi banyak referensi dari siswa. Baik, segitu saja pembahasan dari saya tentang tahapan-tahapan berpikir kritis. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.